Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fadilah Yuldi dari kelas 12-7. Pada video ini, saya akan menyampaikan materi ekonomi mengenai aturan debit, kredit, dan saldo normal, serta penggolongan akun. Baiklah, langsung saja. Yang pertama mengenai aturan debit, kredit, dan saldo normal. Dalam aturan ini terdapat 7 akun. Yang pertama adalah harta. Harta jika bertambah akan masuk di debit, berkurang di kredit, dan saldo normalnya debit. Lalu yang kedua adalah akumulasi penyusutan peralatan. Jika bertambah akan masuk di kredit, berkurang di debit, dan saldo normalnya kredit. Lalu yang ketiga adalah akun utang atau kewajiban. Jika bertambah akan masuk di kredit, berkurang di debit, dan saldo normalnya kredit. Yang keempat adalah modal. Modal jika bertambah akan masuk di kredit, berkurang di debit, dan saldo normalnya kredit. Lalu yang kelima adalah prive. Prive jika bertambah akan masuk di debit, berkurang di kredit, dan saldo normalnya debit. Yang keenam adalah pendapatan. Pendapatan jika bertambah akan masuk di kredit, berkurang di debit, dan saldo normalnya kredit. Lalu yang terakhir atau yang ketujuh adalah akun beban. Beban jika bertambah akan masuk di debit, berkurang di kredit, dan saldo normalnya debit. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penggolongan akun. Akun terbagi menjadi dua, yaitu akun real dan akun nominal. Akun real terdiri dari harta, utang, dan modal, sedangkan akun nominal terdiri dari pendapatan dan beban. Harta adalah jumlah kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Harta terbagi menjadi 3, yaitu harta lancar, harta tidak lancar, dan harta tidak berwujud. Harta lancar terdiri dari kas, surat berharga, piutang wesel, piutang usaha, perlengkapan, dan beban dibayar di muka. Lalu yang kedua adalah harta tidak lancar. Harta tidak lancar terdiri dari tanah, gedung, kendaraan, peralatan, dan sebagainya. Lalu harta tidak berwujud terdiri dari hak cipta, hak paten, merek dagang, goodwill, dan franchise. Lalu yang kedua masuk ke akun utang. Utang adalah kondisi di mana uang orang berada pada kita, sehingga kita berkewajiban untuk mengembalikan uang tersebut. Utang terbagi menjadi 2, yaitu utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Utang jangka pendek terdiri dari utang usaha, utang gaji, utang wesel, utang bunga, dan pendapatan sewa dibayar di muka. Sedangkan utang jangka panjang terdiri dari utang hipotek, utang obligasi, dan utang bank. Masuk ke akun yang ketiga, yaitu akun modal. Modal terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah modal sendiri, dan yang kedua adalah prive. Lalu masuk ke akun yang keempat, yaitu pendapatan. Pendapatan terbagi menjadi 2, yaitu pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Pendapatan usaha terdiri dari pendapatan jasa, sedangkan pendapatan di luar usaha terdiri dari pendapatan bunga, laba penjualan harta tetap, dan pendapatan komisi. Lalu yang kelima adalah beban. Beban terbagi menjadi 2, yaitu beban usaha dan beban di luar usaha. Beban usaha terdiri dari beban gaji, beban sewa, beban listrik, beban telepon dan air, dan perlengkapan. Lalu beban di luar usaha yaitu terdiri dari beban bunga. Baiklah, itu saja materi ekonomi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih telah menyaksikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.